Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya di channel Praktek Mandiri, dan pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau cara makeover kolong meja dapur low budget ya teman-teman ya. Jadi awalnya saya menggunakan kain gorden sebagai penutup kolong. Kemudian saya ingin mengubah tampilannya menggunakan bahan PVC agar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk tinggi dan lebarnya tinggal kita sesuaikan di saat pemotongan PVC. Jadi untuk langkah awalnya kita ukur terlebih dahulu tinggi dan lebar dari kolong meja dapur. Ini bertujuan agar membantu kita dalam pemotongan maupun pemasangan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi selain bahan PVC, kita juga menyiapkan satu batang aluminium karena ini fungsinya sebagai rel ya teman-teman ya. Jadi nantinya kita akan potong menjadi dua bagian karena untuk pemasangan rel bagian atas dan juga pemasangan rel bagian bawah. Sedangkan untuk PVC yang saya gunakan panjangnya 1 meter dan untuk lebarnya adalah 20 cm per lembar, sehingga tinggal kita sesuaikan mengikuti tinggi kolong ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk cara pemasangannya seperti apa, simak terus videonya ya. Oke, setelah pengukuran maka selanjutnya kita akan memotong PVC mengikuti tinggi kolong ya teman-teman ya. Jadi untuk tingginya adalah 70 cm, sedangkan lebarnya adalah 40 cm, sehingga kita hanya membutuhkan 2 meter PVC atau 2 lembar PVC. Namun untuk lebar totalnya secara keseluruhan untuk kolong yang ingin saya pasang adalah 190 cm, sehingga saya hanya membutuhkan 10 meter PVC atau 10 lembar PVC. Nah, dengan rincian lebar PVC adalah 20 cm per lembar ya teman-teman ya, dengan ketebalan 8 mm. Oke, sekarang saya akan mencontohkan cara menghitung kebutuhan dalam pembelian PVC. Misalkan lebar kolong adalah 1 meter, maka kita hanya membutuhkan 5 meter PVC. Atau misalkan lebar kolong adalah 80 cm, maka kita hanya membutuhkan 4 meter PVC atau 4 lembar PVC. Oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu cara menghitung kebutuhan dalam pembelian PVC, sehingga di saat pembelian jangan melebihi maupun kurang ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita memesan atau membeli PVC, yang pertama kita lakukan adalah mengukur tinggi dan lebar kolong. Kemudian kita membeli PVC disesuaikan dengan kebutuhan kolong ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini untuk alat potongnya saya menggunakan pisau cutter ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk kabar baiknya sekarang dalam pembelian PVC bisa per meter ya teman-teman ya. Jadi bukan per dus atau per lembar ya, sehingga sangat murah dan kita bisa lebih menghemat budget ya. Oke, setelah pemotongan PVC maka selanjutnya saya akan memasang handle. Jadi fungsi handle ini adalah untuk menarik atau menutup dan membuka pintu kolong meja dapur ya teman-teman ya. Nah, dari segi bentuk, ukuran dan harganya juga bervariasi ya teman-teman ya. Jadi untuk handle yang saya gunakan adalah handle yang berbentuk oval, warna putih, dan berbahan plastik ya teman-teman ya. Jadi ini harganya juga relatif lebih murah dari handle yang berbahan stainless ya teman-teman ya. Sehingga untuk pembelian handle itu disesuaikan sama selera masing-masing ya teman-teman ya. Kalau pengen yang bagus, beli yang mahal atau beli yang murah juga nggak masalah ya teman-teman ya, karena sebetulnya fungsinya masih tetap sama ya. Oke, sekarang kita akan memasang handle, dan untuk cara pemasangannya juga sangat mudah ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan
membuat lingkaran mengikuti ukuran handle. Kemudian kita tinggal melubangin PVC-nya, lalu kita tinggal tempelkan ya teman-teman ya. Nah jadinya seperti ini. Kita tinggal tempelkan handle ke dalam PVC. Oh iya, jadi untuk handle yang saya gunakan adalah handle yang model tanam ya teman-teman ya, atau cara pemasangannya tanpa menggunakan skrup ya. Jadi cukup kita kasih lem sebagai perekat agar bisa nempel ke PVC-nya sehingga tidak mudah copot saat kita tarik ya teman-teman ya. Dan seperti ini hasil akhirnya untuk pemasangan handle. Oke, kita lanjut ke pemasangan handle yang kedua. Karena saya menggunakan 2 buah handle ya teman-teman ya untuk satu kolong. Jadi untuk cara pemasangannya juga masih sama ya teman-teman ya. Kita hanya membuat lingkaran mengikuti ukuran handle. Lalu kita tinggal melubangin PVC-nya. Lalu kemudian kita tinggal tempelkan ya. Jadi yang terpenting dari cara pemasangan handle adalah jangan lupa dikasih lem ya teman-teman ya, agar lebih kuat dan tidak mudah copot ya. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan rel. Jadi di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya teman-teman ya. Kemudian juga sudah saya potong sehingga kita bisa langsung memasang ya. Jadi di sini yang kita lem adalah rel bagian atasnya saja ya teman-teman ya. Sedangkan untuk rel bagian bawahnya nggak dikasih lem ya. Tujuannya agar suatu saat lebih memudahkan kita di saat membongkar atau membersihkan area kolong ya teman-teman ya. Jadi yang kita lem adalah rel bagian atasnya saja. Nah, di sini saya menggunakan lem silikon atau lem silen ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya untuk cara pengeleman rel itu opsional ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan bahan lain seperti double tip, double foam atau lem sejenisnya. Namun di sini saya lebih memilih menggunakan lem silikon atau lem silen. Dan lem ini lebih direkomendasikan untuk pengeleman bahan metal atau bahan aluminium ya teman-teman ya. Karena daya rekatnya sangat bagus, sehingga lebih disarankan teman-teman untuk menggunakan lem silen atau lem silikon ya. Nah, jadi untuk cara pengelemannya juga sangat mudah. Kita tinggal mengaplikasikan cairan silikon ke atas permukaan aluminium. Kemudian kita tinggal tempelkan ke atas tembok ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya cara pemasangan rel. Kita hanya tempelkan ke atas tembok. Lalu kita atur posisinya agar jangan miring. Nah, agar terlihat sejajar dengan tembok ya teman-teman ya. Jadi kita atur agar terlihat lebih presisi. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Cara pemasangan atau pengeleman rel. Oke, setelah pemasangan rel atau pengeleman, selanjutnya kita akan memasang pintu kolong ya teman-teman ya. Jadi untuk awal pemasangan, untuk kolong dengan lebar 40 cm dan tingginya 70, sehingga kita hanya butuh 2 meter PVC ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri sangat mudah ya teman-teman ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan kedua ujung PVC bagian bawah ke dalam rel terlebih dahulu. Lalu kita sejajarkan dengan rel bagian atas. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam relnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah selesai terpasang, hasilnya seperti ini. Oke, jadi sangat mudah ya teman-teman ya cara pemasangan pintu kolong. Jadi sekarang kita lanjut ke pengeleman rel bagian atas untuk kolong di bawah dudukan meja kompor ya teman-teman ya.
Nah, di sini semua bahan-bahannya juga sudah saya siapin ya teman-teman ya. Jadi ini adalah rel bagian bawahnya. Kemudian untuk handle-nya juga sudah saya pasang, sehingga kita bisa langsung memasang ya teman-teman ya. Oh iya, jadi untuk cara penyambungan PVC-nya seperti kita memasang plafon ya teman-teman ya. Nah, jadi kita menggunakan sistem klik sehingga kedua ujung PVC-nya bisa langsung nempel sendiri ya teman-teman ya. Namun saran saya untuk lebih bagus kita bisa tambahkan lem atau kita juga bisa menggunakan isolasi bening pada setiap penyambungan PVC-nya agar terlihat lebih kuat ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk cara pemasangannya juga masih sama ya, seperti di awal ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan kedua ujung PVC bagian bawah ke dalam relnya terlebih dahulu. Kemudian kita sejajarkan dengan rel bagian atas. Oke, seperti ini. Nah, kita sejajarkan dengan rel bagian atasnya. Kemudian kita miringkan. Lalu kita tinggal masukkan ujung PVC bagian atas ke dalam rel sambil kita dorong secara perlahan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sambil dorong secara perlahan berbarengan dengan rel bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi saat kita masukkan ujung PVC bagian atas ke dalam rel, kita sambil mendorong berbarengan dengan rel bagian bawahnya. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini setelah terpasang. Oke, jadi untuk cara pemasangannya sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan kolong yang terakhir. Jadi untuk ukurannya juga masih sama seperti di awal pemasangan, dengan tinggi 70 cm dan lebar 40 cm, sehingga kita hanya butuh 2 meter PVC ya teman-teman ya. Nah, di sini karena rel bagian atasnya juga sudah saya lem ya teman-teman ya, sehingga kita bisa langsung memasang. Dan untuk caranya, yang pertama kita masukkan kedua ujung PVC bagian bawah ke dalam relnya terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal atur posisinya. Kemudian kita tinggal memasang ke dalam rel ya teman-teman ya. Oke, dan untuk lebih dan kurangnya hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah terlihat lebih rapi dari yang sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan